santun. Walaupun seluruh baris yang diperbaiki, tapi penyampaiannya santun, menyenangkan. Nah, tidak seperti yang pertama tadi, hanya salahnya satu paragraf, tapi seolah-olahnya semuanya hancur oleh dia. Apa yang Anda bikin ini? Buang aja ke tong sampah ini. Silakan. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada. Ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Bagaimana mereka bisa antar mereka dengan santun, saling menghargai, saling isi mengisi, saling membantu. Dan kalau perlu nanti kita nilai. Bapak Ibu, boleh enggak cerita satu tentang keramatnya emotional quotient ini? Boleh, Pak. Boleh? Kita cerita-cerita aja lah. Nanti Bapak Ibu siapkan pula cerita untuk saya ya. Jadi saya dulu ada kawan, kami sama-sama tamat kuliah. Kemudian awalnya kami sama-sama ingin jadi guru di daerah Irian Jaya dan Timur Timur, daerah tertinggal. Karena kami dulu adalah mahasiswa pecinta alam, ingin ngajar yang dekat-dekat dengan hutan atau dalam hutan. Kemudian kami tes 7 orang, 5 orang lulus, 2 orang tidak lulus. Yang tidak lulus ini saya dengan kawan yang akan saya ceritakan nanti. Kemudian kami pulang kembali ke Padang, saya ikut di perguruan tinggi di IKIP Padang waktu itu. Ternyata lulus, alhamdulillah. Tapi kawan saya ini tidak lulus. Kemudian saya ngajar 5 tahun ngajar. Datanglah kawan ini. Datang kawan ini, assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Dia bercerita 5 tahun tes tidak lulus, belum nasib. Jadi kata sang kawan ini, kalau tes 1 kali lagi tidak lulus, saya bunuh diri aja. Malu saya jadi sarjana, malu dengan orang tua, malu dengan adik kakak, dan malu dengan orang kampung. Masa sarjana nganggur, masa sarjana masih mengandalkan orang tua, malu dia. Kemudian saya telepon kawan di Jakarta, alhamdulillah kata kawan ini, kebetulan ada yang mengundurkan diri. Kita masukkan aja teman itu, luluslah sebagai seorang guru SMP. Kemudian mengajar, kemudian 2 tahun ngajar, datang lagi teman ini. Datang lagi, mau minta tolong lagi. Kawan saya minta tolong sekali lagi ya. Apalagi yang ditolongkan sudah ngajar. Jadi kata kawannya, tolong saya bagaimana supaya berhenti mengajar ini. Kata sang kawan ini. Kok minta berhenti? Jadi kata kawan ini, ternyata mengajar itu seperti dalam neraka. Ternyata anak-anak sekarang itu nakal. Beda dengan anak-anak dulu. Bagaimana nerakanya? Saya suruh ceritakan bagaimana dia mengajar seperti dalam neraka. Ternyata kata sang kawan ini lagi asik menulis di papan tulis. Kalau istilah Padang, payakumbuhnya telinganya dipoting pakai karet, dipeting pakai karet. Apa istilahnya itu? Dari belakang ada karet gelang karet. Di belakang diginikan dari belakang. Ditanya, siapa yang meting pakai karet? Tidak ada yang ngaku. Kemudian nulis lagi, ternyata batu. Dilempar batu oleh anak pakai ketapel sampai di belakang kepala ini. Ditanya, tidak ada ngaku. Kemudian sang guru ini duduk di kursi, ternyata lengket. Dan bisa berdiri. Kenapa? Ternyata kursi sudah penuh dikasih permen karet oleh anak. Pak Antonius, kalau gitu benar nggak ngajar seperti dalam neraka kali itu ya? Berhenti aja lah gitu ya. Pak If, Rial. Kalau menurut Bapak bagaimana itu? Wah, Kalau udah dikerjain oleh anak seperti itu.
Ya. Ada memberikan tanggapan. Kurang Jadi bisa kita begitu mengendalikan lengket, kelas, Pak. bersih, kemudian tidak tegur sapa dengan anak, pulang. Kalau dulu kan sepeda angin kalau di pedesaan. Ambil sepeda angin, ternyata dua-dua bannya udah bocor. Itu paku oleh anak. Aduh, alangkah malangnya guru ini. Makanya dia anggap seperti dalam neraka ngajar. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana itu? Sama ya, seperti dalam neraka juga kali ya. Kalau dikerjain oleh peserta didik. Iya, iya. Jadi kata sang kawan ini, mengajarlah saya 1 semester lagi bisa mati berdiri saya kata. Kalau istilah payak kumbuhnya Pak, bahasa Minang, maaf Bapak Ibu dari luar Minang ya. Kalau bahasa payak kumbuhnya, mati toga. Tahu mati toga? Tahu Pak, mati Sambil toga. berdiri. Mati Mati berdiri. Nah, begitu yang dialami oleh sang guru. Tapi saya juga bisa meramalkan kenapa sang guru ini dikerjain oleh anak. Orangnya memang pemarah. Emosional quotientnya rendah. Yang salah orang aja. Dia aja lah yang benar sendiri. Apapun dia selalu merasa benar. Kalau yang salah orang aja. Begitu ngajar dengan peserta didik juga begitu. Yang salah peserta didik aja. Nah, kalau ada soal 10, salah satu, yang salah satu ini aja yang dimarah-marahan kepada anak didik. Wajar aja anak didik mungkin kesal, sang guru dikerjain. Nah, jadi begitu udah tahu ceritanya, saya bilang ke kawan ini, nanti kita urus berhentinya. Tapi sebelum itu saya ingat emotional quotient. Emotional quotient, apabila kita menghargai orang lain, pasti orang lain akan lebih menghargai kita. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi orang yang dari atas menghargai orang yang di bawah, orang yang di bawah akan lebih menghargai. Kalau dalam ilmu sosiologi, orang yang di atas mobil hormati orang yang di atas motor. Iya Pak Antonius, setuju itu? Bu Nursifa setuju ya? Setuju, Pak. Ya, orang yang di atas harusnya hormati orang yang di bawah. Orang di atas mobil hormati orang di atas motor, orang di atas motor hormati pejalan kaki. Benar? Benar begitu ya Pak? Apabila itu yang terjadi, insya Allah aman makmur, aman sentosa, termasuk jiwa kita juga tentram, ya. Nah, jadi untuk itu saya sarankan kepada kawan tadi, oke, nanti kita urus berhentinya, tapi minta saya 6 bulan 1 semester aja. Nah, saya hanya 1 permintaan. Apa itu kata sang kawan? Datang pagi-pagi ke sekolah, siapapun yang datang salami, tegur sapa, ucapkan assalamualaikum, walaupun peserta didik. Kata sang kawan, masa peserta didik kita yang salami? Di mana harga diri kita sebagai seorang guru? Wah, harga diri. Ya kan? Di mana letak harga diri kita sebagai seorang guru? Masa kita yang salami anak didik? Nah, itu yang salah. Itu yang terbalik bagi dia. Jadi kata sang kawan ini, kalau begitu saya tidak mau salami peserta didik, hilang harga diri saya. Oke, kalau Anda tidak mau permintaan saya, meluluskan permintaan saya, ya udah, putus hubungan kita berkawan, putus hubungan kita bersahabat. Oh, siap mas pula dia. Ada saya datang lagi. Akhirnya dapat kesepakatan, dia akan kembali mengajar lagi dengan syarat datang pagi ke sekolah semuanya salam, ucapkan salam. Kemudian janji 1 semester. 3 bulan janji waktu 3 bulan. Saya tunggu-tunggu 3 bulan tidak datang kawan ini. Jangan-jangan ini udah mati ditusuk anak ini. Aduh, gimana? Waktu itu telepon tidak ada Pak, belum ada HP waktu itu. Atau 80-an. Kemudian 6 bulan baru dia datang. Dia datang dengan wajah sama dengan wajah-wajah yang saya lihat di Zoom ini.
berseri datangnya. Oh, penuh dengan rasa gimana gitu, seperti mau bersiul. Nah, saya yakin kalau itu dilaksanakan pasti ampuh. Kemudian karena ingin mempermainkan teman ini, saya berdiri, ayo langsung aja kita berangkat ya. Berangkat kemana kata kawan? Saya udah telepon orang dinas pendidikan, masa Anda akan berhenti, mengusulkan untuk berhenti. Pucat kawan ini. Tunggu dulu kawan, tunggu dulu kawan. Kenapa? Saya tidak mau berhenti, saya tidak jadi mau berhenti. Kenapa begitu? Ternyata mengajar itu seperti dalam sorga. Hanya gara-gara emosional quotient, neraka berubah jadi sorga. Ya, bagaimana ini? Saya sudah kasih tahu ke kepala dinas, Anda itu mau berhenti. Ya sudah, kalau saya berhenti, saya akan tetap mengajar. Tidak digaji pun tidak apa-apa. Dia bilang sampai begitu. Tidak digaji pun tidak apa-apa, saya akan tetap mengajar. Oh, diceritakannya lah. Dia datang pagi-pagi, semua anak disalaminya. Ternyata anak senang disalami. Kalau Bapak Ibu disalami oleh Pak Rektor, senang tak? Senang tak? Begitu juga anak, begitu juga mahasiswa kita. Kalau seandainya kita yang mendahului menyalami, pasti mereka senang. Nah, itu dia emotional quotient itu. Nah, dia cerita, begitu anak senang, oh ternyata dia datang pagi, anak-anak juga ikutan datang pagi. Ingin bercerita, ingin curhat dengan guru idola. Oh, sudah jadi guru idola aja dia. Nah, disenangi oleh peserta didik, anak-anak bercerita. Ternyata, dalam satu semester itu semua prestasi anak naik. Semua kaget. Kenapa prestasi anak naik? Rahasianya karena segan dengan guru idola. Kalau melaporkan nilainya rendah. Jadi anak tanpa disuruh belajar, dia belajar dan nilainya tinggi dan akan dilaporkan ke guru idola. Ini nilai saya Pak. Kalau dulu nilai saya malu saya Pak dengan Bapak. Sekarang saya sudah dekat dengan Bapak, ini hasilnya Pak nilai. Dan banyak anak yang awalnya nakal berubah jadi baik. Kenapa? Karena segan dengan guru idola. Malu dengan guru idola kalau diketahui perilakunya kurang baik. Sehingga berubah. Kemudian kenapa dia berani mengatakan tidak perlu ada gaji? Orang tua anak-anak ini juga kaget. Kenapa anaknya berubah drastis? Nilainya bagus, perilakunya jadi baik. Sehingga begitu diketahui oleh orang tuanya, oleh mereka peserta didik ini, banyak orang tua ini yang mengirimkan oleh-oleh untuk guru idola. Ada ngirim oleh-oleh beras, ada sayur, namanya di kampung kan, ada buah-buahan. Kiriman ini melebihi dari gaji, lebih besar dari gaji. Wah, begitu ampuh, begitu luar biasanya emosional quotient. Jadi Bapak Ibu, dalam evaluasi hasil belajar nanti, jangan kita lupakan nilai sikap, kecerdasan emosional. Bagaimana peserta didik itu menjadi orang santun, menjadi orang jujur, menjadi orang menyenangkan, senang membantu, senang menghargai, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti di dalam proses pembelajaran kita itu, bagaimana kita menjadikan peserta didik kita saling menyenangkan. Itu kunci. Ya Bapak Ibu ya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah peserta didik kita itu akan menjadi orang sukses, menjadi orang menyenangkan, dan dibutuhkan di mana-mana. Itu pengalaman saya Bapak Ibu dalam membina mahasiswa melalui yayasan yang saya dirikan sejak tahun 2000. Alhamdulillah binaan-binaan saya ini diterima di berbagai kalangan dan kebanyakan jadi dosen di berbagai perguruan tinggi, ada di Jawa, ada di Lampung, di Sumbar, ada beberapa perguruan tinggi. Kenapa? Saya tanamkan kepada mereka bagaimana supaya menjadi orang yang disenangi. Orang yang apabila terbiasa menyenangkan,
itu terpancar di wajahnya yang berseri-seri. Orang yang terbiasa mengucapkan salam, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum teman, Assalamualaikum Di. Ya, orang yang terbiasa dan akan menjadi kebiasaan apapun disalam.